Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku, kita bertemu lagi dalam pembelajaran akuntansi. Kali ini kita akan membahas tentang jurnal umum perusahaan jasa. Namun, kita akan fokuskan bagaimana cara menganalisis transaksi, termasuk menentukan posisi debit atau kredit pada jurnal umum perusahaan jasa. Kita lihat dulu tujuan pembelajaran untuk pembahasan kali ini. Kegiatan pembelajaran kali ini bertujuan agar kalian mampu menganalisis pengaruh transaksi terhadap posisi keuangan perusahaan. Yang kedua, mampu menganalisis transaksi dengan menggunakan aturan debit dan kredit. Dan yang ketiga, mampu mencatat transaksi ke dalam jurnal umum. Namun sekali lagi pada pertemuan kali ini kita hanya membahas dua tujuan, yaitu menganalisis pengaruh transaksi dan menganalisis menggunakan aturan debit dan kredit. Nah, kalau kita lihat dalam siklus akuntansi perusahaan jasa, ini pembelajaran kali ini merupakan awal bagaimana kita mengerjakan tahap demi tahap siklus akuntansi. Di sini ada transaksi yang perlu kita analisis untuk membuat jurnal umum. Kemudian nanti kita posting ke buku besar. Dan dari buku besar itu kita buat neraca saldo yang merupakan saldo-saldo dari setiap buku besar kita gabung dalam neraca saldo. Nah, neraca saldo ini sebenarnya sifatnya itu masih sementara ya, atau trial balance, merupakan neraca percobaan, sehingga pada akhir periode itu perlu adanya penyesuaian dari neraca saldo yang sudah kita buat. Nah, kemudian kita membuat neraca saldo setelah penyesuaian, kemudian kita buat kertas kerja. Nah, dari kertas kerja kita bisa membuat laporan keuangan meliputi laporan laba rugi, perubahan modal, dan neraca. Nah, dari situ kita membuat jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutupan. Kemudian kita kembali ke buku besar. Nah, dari jurnal penutup kita awali dengan awal periode dan kita membuat jurnal pembalik. Nanti kita bahas. Dari sini jurnal pembalik kita bisa meneruskan siklus ini ke awal kembali. Baik, anak-anakku yang Bapak banggakan, nah, kita bahas dulu tentang pos keuangan atau akun, ya. Nah, untuk pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum, ini akan memunculkan beberapa pos keuangan atau akun. Yang pertama adalah akun harta, kemudian akun hutang, akun modal, akun pendapatan, dan akun beban. Jadi berbeda dengan pencatatan waktu kita membahas tentang persamaan dasar akuntansi, di mana pendapatan dan beban itu dimasukkan ke dalam akun modal, ya. Jadi di sana itu hanya memunculkan harta, utang, dan modal saja. Namun dalam transaksi pembuatan jurnal umum ini, 5 akun tersebut akan muncul. Harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Nah, di sini urutannya juga harus betul. Harta dulu, kemudian utang, modal, pendapatan, dan beban. Karena berkaitan dengan kode-kode akun yang akan kita buat. Langkah-langkah di dalam membuat jurnal umum. Yang pertama, kita menganalisis transaksi, kemudian menentukan apa atau akun apa yang terpengaruh. Apakah bertambah atau sebaliknya berkurang. Yang kedua, setelah kita menentukan
akun yang terpengaruh, kita harus menentukan akun mana yang didebit dan akun yang dikredit. Tentunya dengan menggunakan aturan debit dan kredit. Nah, baru nih yang ketiga, mencatat ke jurnal umum. Perlu diingat, bahkan ini perlu dihafalkan tentang aturan debit dan kredit. Sebagai contoh misalnya untuk akun harta, apabila bertambah, kita simpan di debit. Kalau berkurang, kita simpan di kredit. Untuk akun yang kedua, utang bertambah itu disimpan di kredit, kalau berkurang di debit. Modal bertambah di kredit dan berkurang di debit. Sedangkan akun pendapatan kalau bertambah di kredit dan berkurang di debit. Yang terakhir, akun beban apabila bertambah di debit dan berkurang di kredit. Nah, untuk memudahkan mengingat ya aturan debit kredit ini, kita bisa menggunakan jari tangan kita. Yang ingatnya itu adalah akun harta di jempol, harta, kemudian telunjuk utang, jari tengah modal, jari manis pendapatan, dan beban jari kelingking. Kita hanya mengingat dua akun saja, yaitu akun harta kalau bertambah di debit dan akun beban bertambah di debit. Jadi yang ketiga, akun tersebut, utang, modal, dan pendapatan, itu kalau bertambah di kredit. Ya, jadi jempol dan kelingking itu merupakan akun harta dan beban bertambah di debit. Yang lainnya, yang tiga itu kebalikannya. Ini wajib dihafalkan. Nah, kita akan coba bahas contoh-contoh bagaimana menganalisis transaksi yang ada di perusahaan jasa. Pada tanggal 1 Maret 2021, Nyonya Yani memulai usaha salon Yani Salon dengan menginvestasikan uang tunai sebesar 5 juta, peralatan salon sebesar 10 juta rupiah, dan bangunan senilai 50 juta rupiah. Kita analisis ya. Yang pertama, karena adanya setoran investasi dari Nyonya Yani kepada kas, maka posisi kas bertambah senilai 5 juta rupiah. Yang kedua, peralatan salon ya, peralatan bertambah sebesar 10 juta rupiah. Kemudian bangunan bertambah sebesar 50 juta rupiah. Nah, sehingga modal Nyonya Yani bertambah merupakan penjumlahan dari ketiga aset tersebut sebesar 65 juta rupiah. Ini merupakan penjumlahan dari kas, peralatan, bangunan. Ya. Kita lihat dalam aturan debit kredit. Yang pertama, kas bertambah. Kas itu kan merupakan harta. Jadi apabila harta bertambah, di sini di dalam aturan debit kredit, apabila harta bertambah, nah kita simpan di debit. Ya, di sini. Kas bertambah 5 juta, kita simpan di debit. Peralatan, ini peralatan juga masih termasuk harta. Harta bertambah, peralatan bertambah, kita simpan di debit. Kemudian bangunan termasuk harta juga, bertambah, kita simpan di debit juga. Nah, untuk modal Nyonya Yani, kita lihat di sini yang nomor akun 3, kalau modal bertambah, kita simpan di kredit. Jadi modal Nyonya Yani bertambah,
sebesar 65 juta kita simpan di kredit. Contoh yang kedua, pada tanggal 2 Maret 2021 dibeli perlengkapan salon seharga 2 juta rupiah dari Toko Indah secara tunai. Nah, analisisnya ya, dengan membeli perlengkapan salon, maka perlengkapan yang ada di perusahaan bertambah sebesar 2 juta rupiah. Yang kedua, karena dibelinya itu secara tunai, maka kas berkurang untuk membeli perlengkapan tersebut sebesar 2 juta rupiah. Ya, kita ingat keaturan debit dan kredit. Perlengkapan termasuk harta. Jadi kalau harta bertambah, kita ingat-ingat harta bertambah itu kita simpan di debit, ya. Kemudian kalau kas juga merupakan harta berkurang, kas berkurang, kita simpan di kredit. Nah, ini ya, jadi kita analisis, kemudian kita tentukan debit dan kreditnya. Contoh berikutnya, tanggal 5 Maret 2021 dibeli peralatan salon seharga 8 juta rupiah dari Toko Jaya secara kredit. Nah, kita analisis, peralatan bertambah karena perusahaan membeli peralatan, maka peralatan yang ada di perusahaan bertambah. Berapa? Senilai 8 juta. Nah, karena di sini dibelinya secara kredit, artinya ada semacam jatuh tempo, ada jangka waktu tidak secara cash, maka akan muncul utang. Jadi utang bertambah sebesar 8 juta. Kembali ke aturan debit kredit, peralatan berupa harta bertambah 8 juta kita simpan di debit. Kalau utang bertambah, kita lihat kode akun 2, itu utang bertambah kita simpan di kredit. Oke, selanjutnya contoh yang berikutnya, tanggal 9 Maret 2021 diselesaikan pekerjaan merias untuk keluarga Tuan Udin senilai 7.500.000 rupiah. Baru diterima pembayarannya itu 5 juta rupiah. Kita analisis satu persatu. Yang pertama, karena telah diselesaikan pekerjaan, maka otomatis perusahaan akan memperoleh pendapatan. Nah, di situ dikatakan pendapatan bertambah sebesar 7.500.000 rupiah, baru diterima 5 juta. Berarti di sini kas bertambah 5 juta, ya. Kas bertambah 5 juta. Karena yang harus dibayarkan oleh Tuan Udin itu 7.500.000, tapi beliau baru bayar 5 juta, maka akan muncul akun piutang usaha. Jadi piutang usaha bertambah sebesar 2.500.000 rupiah. Nah, kembali ke aturan debit kredit, pendapatan bertambah. Kita lihat kode akun 4. Kalau pendapatan bertambah, kita simpan posisinya di kolom kredit. Kas itu merupakan harta. Harta bertambah, simpan di debit. Piutang usaha. Nah, piutang atau tagihan itu kan termasuk harta kita. Jadi kalau piutang bertambah, sama dengan harta bertambah. Jadi posisi harta bertambah, kita simpan di debit. Nah, begitu. Berikutnya, ini supaya lebih jelas. Pada tanggal 10 Maret 2021, dibayar gaji pegawai sebesar 1 juta rupiah.
Tuh, dibayar gaji pegawai. Kita analisis. Tuh, dengan dibayarnya gaji pegawai, ini akan memunculkan beban gaji. Ada biaya atau beban yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Artinya beban bertambah. Beban bertambah sebesar 1 juta rupiah. Nah, dari mana bayarnya itu? Dari kas. Artinya kas berkurang senilai 1 juta rupiah. Kembali ke aturan debit kredit. Kalau beban itu kode akunnya 5, kita lihat beban bertambah, kita simpan di debit. Nah, sedangkan kas itu kan harta. Harta berkurang, kita simpan di kredit. Nah, itu mungkin anak-anakku pembahasan kali ini bagaimana kita menganalisis transaksi keuangan perusahaan jasa termasuk menentukan debit dan kreditnya. Nanti kita pada pertemuan berikutnya akan membahas tentang pencatatan apa yang sudah kita analisis, sudah kita tentukan debit kreditnya pada kolom jurnal umum. Sekian pembahasan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.